Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah Aljabar Linear Elementer 2, Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang himpunan yang membangun dan himpunan yang bebas linear. Namun sebelum itu, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kombinasi linear. Penjelasan tentang himpunan membangun dan himpunan bebas linear dapat Anda lihat pada video selanjutnya. Baik, pertama, Anda tentu familiar dengan himpunan vektor 100, 010, dan 001 pada ruang real berdimensi 3. Ya, ini sudah sejak SMA mungkin Anda menemukan himpunan vektor ini dan biasanya dilambangkan sebagai vektor I, vektor J, dan vektor K. Apa yang menjadi istimewa dari himpunan vektor ini? Pertama, setiap vektor yang ada di dalam himpunan ini hanya berpotongan di satu titik, yaitu titik pusat, 0, 0, 0. Kemudian pada saat kita memiliki sebuah vektor di R3, dia selalu dapat dituliskan sebagai jumlah dari kelipatan vektor-vektor tersebut. X, Y, dan Z, kita ada 0, ditambah Y dikalikan dengan 010, ditambah lagi dengan Z dikalikan dengan 001. Ya, ini sesuatu yang mungkin sudah sering Anda lihat ya pada saat SMA dulu. Nah, pada saat kita punya suatu vektor dapat dituliskan sebagai jumlah dari kelipatan vektor-vektor yang lain pada suatu himpunan gitu ya, maka kita katakan bahwa vektor X, Y, Z ini merupakan kombinasi linear dari vektor 100, 010, dan 001. Oke, kita akan lihat ya, ini yang akan dipelajari pada pertemuan kedua ya, perkuliahan aljabar linear elementer. Jadi kombinasi linear ini perlu kita pahami dulu untuk selanjutnya kita dapat memahami tentang himpunan yang membangun dan himpunan bebas linear. Oke, jadi apa itu kombinasi linear? Misalkan kita memiliki sebuah ruang vektor dan kita punya himpunan vektor, sebut saja himpunan S yang berisi vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UN. Maka suatu vektor V di dalam ruang vektor tersebut kita katakan sebagai kombinasi linear dari S jika terdapat konstanta. Jika terdapat skalar A1, A2 sampai dengan AN unsur-unsur lapangannya, sehingga V ini dapat dituliskan sebagai A1, U1 ditambah A2, U2 dan seterusnya sampai dengan AN, UN. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas ya. Jadi seperti yang tadi kita punya, jika kita punya himpunan S-nya adalah 100, kemudian 1, ini sebagai himpunan bagian dari R3, maka setiap vektor V yang sama dengan sebut saja A, B, dan C, ini adalah kombinasi linear dari S. Kenapa? Karena kita bisa tuliskan ini sebagai A kali 100 tambah B dikali 001. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya, kembali kita lihat ruang vektor R3. Seperti yang tadi kita pakai, maka vektor 1, 2, 3 ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor 100, 010, dan 001. Kenapa? Karena kita dapat menuliskan vektor 1, 2, 3 sebagai 1 dikalikan dengan 100, 2 dikalikan 010, dan 3 dikalikan 001. Tapi kita juga dapat menuliskan vektor 1, 2, 3 ini menggunakan kombinasi linear dari himpunan vektor yang lain. Sebagai contoh, misalnya kombinasi linear dari vektor-vektor setengah 00, 0 setengah 0, dan 00 setengah, juga ada 1, 2, 3, 0, 2, 0, dan 0, 0, 0. Yang jadi masalah adalah kita menentukan nilai-nilai skalar dari kombinasi linearnya. Ternyata ada yang dapat kita tuliskan. Dapatkah Anda memberikan bentuk kombinasi linear yang lain untuk vektor 1, 2, 3 di ruang vektor R3?
Kita coba lihat bagaimana dengan ruang vektor yang berbeda. Misalnya kita punya ruang vektor P2, yaitu ruang vektor dari polinom-polinom dengan derajat paling tinggi 2. Kita dapat menuliskan vektor P, yaitu 3x kuadrat dikurangi 3x tambah 1 sebagai kombinasi linear dari himpunan x kuadrat x dan 1. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan ini sebagai 2 kali x kuadrat min 3 kali x dan juga 1 kali 1. Atau kita dapat menuliskan dalam bentuk kombinasi linear himpunan yang berbeda. Misalnya saja sekarang kita punya himpunan 3x, 2x min 5, dan 1/4. Vektor P ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan vektor yang kita punya di sini, yaitu dengan konstantanya 1, 1, di sini 0, dan 4. Ya, maaf. Oke, dapatkah Anda memberikan bentuk kombinasi linear yang lain untuk vektor P di ruang vektor P2? Tentu akan ada banyak sekali ya sebetulnya kemungkinan untuk menuliskan kombinasi linear ini. Oke, sebelum kita melihat materi berikutnya, kita akan coba contoh soal yang berbeda. Misalnya, kita ingin memeriksa apakah sekarang, maaf, saya belum menentukan ruang vektornya di mana ya. Misalkan saja sekarang kita punya ruang matriks 2 kali 2 yang real. Oke, kemudian saya ingin memeriksa apakah vektor, maaf, pada saat kita punya matriks 1, 2, 3, 0, ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan S. Jika diketahui S-nya adalah himpunan matriks, katakanlah ini 1, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 0, dan 0, 1, 2, min 1. Kita coba apakah ini bisa. Mau ditambah satu lagi? Boleh. Misalnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita coba periksa apakah ada nilai-nilai, sebut saja A1, yang kita kalikan dengan 1021, lalu ditambah dengan A2, kita kalikan dengan 1120, lalu A3 kita kalikan dengan 012 min 1, dan A4 kita kalikan dengan 1 min 1 min 1, 1. Maka kita akan dapatkan ini 1230, lalu ini jika kita kalikan dan dijumlahkan akan kita dapat di sini adalah A1 kali 1 ditambah A2 kali 1 tambah A3 kali 0 tambah A4 kali 1. Oke, komponen pojok kanan atas adalah A1 kali 0, 0, ditambah A2 kali 1, A2, ditambah A3 kali 1, A3, ditambah A4 kali min 1. Oke, saya pakai negatif kalau gitu ya. A. Selanjutnya pojok kanan, maaf, kiri bawah, 2 kali A1, ya, ditambah 2 kali A2, ditambah 2 kali A3, ditambah min 1 kali A4. Terakhir, posisi kanan bawah A1 kali 1, A2 kali 0, A3 kali min 1, dan A4. Oke, jadi kita punya sistem persamaan linear yang bentuknya seperti apa ya? Yang bentuknya adalah A1 tambah A2 tambah A4 sama dengan 1, kemudian A2 ditambah A3 dikurangi A4 sama dengan 2. Saya sekarang tuliskan baris ketiganya.
2A1 ditambah 2A2 ditambah 2A3 kurangi A4 sama dengan 3, dan A1 tambah 0 kurangi A3 ditambah A4 sama dengan 0. Oke, kita punya sistem persamaan linear dengan 4 variabel dan 4 persamaan. Masih ingatkah Anda dengan tools apa saja ya yang sudah kita pelajari di aljabar linear elementer 1 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Ya, yang tentu Anda bisa melakukan eliminasi substitusi, gitu ya. Cara lain adalah kita menuliskan matriks koefisien untuk menyajikan SPL-nya. Koefisiennya saja ya, bukan matriks yang diperbesar, jadi bagian konstantanya tidak akan kita masukkan. Bentuknya akan seperti apa ya? 1, 1, 0, 4, kemudian 0, 1, 1, min 1, 2, 2, 2, min 1, 1, 0, min 1, 4. Selanjutnya akan saya hitung determinannya. Ingat, kita tidak bisa menggunakan cara sarus ya untuk menghitung determinan matriks 4 kali 4, tapi kita gunakan kofaktor. Oke, saya akan memilih baris pertama saja, karena tidak ada baris atau kolom yang mengandung 0 lebih dari 1 ya. Oke, tandanya, jika Anda masih ingat, plus, min, ingat tandanya berganti. 1 dikalikan determinan dari, ini kita tutup, 1, 1, min 1, 2, 2, min 1, 0, min 1, 4, dikurangi 1 kali determinan yang ini kita tutup sekarang, 0, 1, min 1, 2, 2, min 1, 1, min 1, 4, tambah 0, kurangi 4 kali yang kita tutup sekarang ini ya. 0, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 0, min 1. Oke, selanjutnya 1 kalikan dengan, saya akan gunakan kolom pertama. Tandanya seperti apa ya? Tandanya plus, min, plus berganti tanda seperti tadi. Jadi kita akan dapatkan ini 1 dikalikan determinan 2 min 1 min 1, 4, kurangi 2 kali determinan 1 min 1 min 1, 4, tambah 0, tidak saya tuliskan, kurangi 1 kali, saya pilih baris pertama saja, kembali lagi, ini tandanya berganti, tambah, kurang, tambah. So, yang pertama 0, yang kedua min 1, kali 2 min 1, 1, 4. Ya, karena kita menutup yang ini. Selanjutnya ditambah min 1 kali determinan 2, 2, 1, min 1. Oke, 1 kolom lagi, maaf, 1 matriks lagi. Saya harus geser ke sebelah sana. Tandanya min 4. Kalikan dengan ini plus, min, plus 0, min 1. Maaf, saya lupa menuliskan. 2, 2, 1, min 1. Dan ditambah 1 kali 2, 2, 1, 0. Ya, sudah cukup ya. Kita hitung ini 1 kalikan 1 kali 2 kali 4, 8, min 1, min 2 dikalikan dengan 1 kali 4, 4, kurangi 1, min 1 kali, min 1 kali 2 kali 4, 8, plus 1, dikurangi 1 kali min 2, min 2, min 4, kalikan min 1 kali min 2, min 2. Ups. Lalu ditambah 1 kali 0 min 2.
Ya, mari kita hitung. 1 kali 7 kurangi 6. Betul ya, 4 kurangi 1, 3 kali 2, 6. Kurangi 1 kali min 9. Lalu ini min 4 kali min 1 plus 4. Min 4 kalikan min 2 kali min 1. Salah. Min 2, min 2, min 4 kali min 1, 4. Min 2. Berapakah hasilnya? 1, ini jadi min 5, tambah 5, 2 kali min 4, min 8. Hasilnya min 2. Oke, kenapa saya menghitung determinan dari matriks koefisiennya? Ingat teorema yang telah kita pelajari pada Ale 1, ya, bahwa jika kita punya A adalah matriks persegi, kita akan memiliki beberapa pernyataan ekuivalen. Di antaranya adalah pada saat kita punya determinan A ini tidak sama dengan 0, jika dan hanya jika SPL AX sama dengan B, ini memiliki solusi tunggal. Dan kita lihat matriks A di sini determinannya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Karena determinan matriks A ini tidak sama dengan 0, maka SPL yang kita punya di sini punya solusi tunggal. Oke, apa yang terjadi jika kita punya solusi tunggal untuk SPL yang ada di atas? Artinya ada A1, A2, A3, dan A4 bilangan-bilangan real yang memenuhi apa ya? Memenuhi ini. Kita sebut saja ini persamaan bintang, ya. Jadi, karena ada A1, A2, A3, A4 yang memenuhi persamaan bintang, artinya matriks 1, 2, 3, 0 dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari S. Jadi, matriks apa tadi? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari S. Oke, dan selesai. Ya, kita sudah menunjukkan bahwa suatu matriks 1, 2, 3, 0 dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari himpunan S yang isinya adalah matriks-matriks ini. Meskipun kita tidak mengetahui berapa sebetulnya nilai A1, A2, A3, dan A4, tapi karena sudah dijamin ada, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia merupakan kombinasi linier. Tentu jika Anda ingin mencari berapa sebetulnya A1, A2, A3, dan A4-nya, ya tidak dilarang gitu, hanya saja mungkin kita harus menggunakan eliminasi substitusi atau kita menggunakan inverse dari matriks koefisien atau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan terhadap matriks yang diperbesar dari SPL yang kita punya di sini. Oke, mudah-mudahan video penjelasan ini sudah cukup untuk memahami tentang kombinasi linear. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.